نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimankumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah. Kembalinya diberi nafas untuk menghirup udara segar di dunia ini, di pagi hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Seraya kembali kita menghambakan diri kepada Allah, kembali bersujud di hadapan Allah, dan sejenak kita menunggu waktu-waktu syuruk untuk kita manfaatkan mendengarkan kalam Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada diri kita, senantiasa menetapkan keimanan di dalam hati kita, dan senantiasa menetapkan ketaatan, cinta kepada perintah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwatal iman, pada hari yang di pagi hari yang berkah ini kita akan lanjutkan materi kajian kita, dan insyaallah ini adalah materi yang terakhir di dalam kitab yang pertama ini, karena buku ini ada 2 jilid. Buku ini ada 2 jilid, dan jilid yang pertama itu sampai kepada pembahasan tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikatnya. Di antara bab atau pembahasan tentang beriman kepada para malaikat adalah bahwasanya malaikat merupakan makhluk yang agung dan begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang agung dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yang pertama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Saba ayat 23. Allah mengatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabb qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat adalah makhluk yang agung, dan dengan begitu para malaikat adalah makhluk yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan,
hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yaitu para malaikat, maka mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Maka mereka menjawab, qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini dalam surat Saba ayat 23. Bahwasanya Allah mengatakan, sehingga apabila dia telah dihilangkan rasa takut, yaitu malaikat ketika mendengarkan firman Allah dengan suara-suara gemuruh yang besar, nanti akan dijelaskan di dalam hadis berikutnya, itu mereka jatuh pingsan disebabkan karena takut. Jadi ketika mereka mau mendengarkan wahyu, mereka mendengarkan tali rantai yang begitu besar suaranya, sehingga mereka pun jatuh pingsan. Ketika dia bangun, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika dia bangun, itu para malaikat, dan kondisinya telah dihilangkan rasa takut tadi di dalam hati-hati mereka, para malaikat pun berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka pun menjawab, qalul haqq, Allah telah berfirman perkataan yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Ini firman Allah, ayat di dalam surat Saba 23. Dan ayat ini dijelaskan lebih jelas lagi di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi ayat tadi ditafsirkan oleh riwayat dari Nabi SAW, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada Allahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan hatta idza fuzzi'a an qulubihim hatta fuzzi'a an qulubihim liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik ينفسهم ذلك على قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الملائكة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Ini hadisnya sahih, menceritakan tentang bagaimana peristiwa turunnya atau Allah berfirman kepada para malaikat di atas langit sana,
Dan bagaimana kondisinya malaikat kemudian para syaitan yang berusaha mencuri informasi-informasi di langit sana. Kemudian para syaitan pun memberikan informasi tersebut kepada yang di bawahnya, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya, hingga sampai kepada para penyihir dan para dukun. Dalam riwayat ini, Rasulullah bersabda, apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, maka para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya karena patuh akan firman Allah. Seolah-olah firman yang didengarkan itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga jatuh pingsan karena ketakutan. Nah, jadi gini kondisi malaikat. Ketika Allah berfirman, ya, seakan-akan para malaikat itu mendengar bunyi tarikan besi, bunyi tarikan rantai yang besar di atas batu yang rata, sehingga suaranya memekakkan telinganya, sehingga menjadikan para malaikat takut. Dan mereka tahu bahwasanya ini akan ada tanda-tanda Allah akan berfirman. Padahal malaikat adalah makhluk yang besar. Kekuatan fisiknya luar biasa. Yang artinya juga kemampuan untuk mendengar juga luar biasa. Tapi ternyata suara bunyi rantai yang menandakan adanya firman Allah yang akan difirmankan itu memekakkan telinganya. Bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Sehingga suara tersebut membuat para malaikat kemudian jatuh pingsan karena ketakutan. Dan kemudian apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, mereka pun kembali berkata, "Madza qala rabbuk?" Apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Apa yang telah difirmankan oleh Allah? Kemudian mereka pun menjawab, qalul haqq. Mereka berkata perkataan yang benar. Ya, Allah berkata dengan perkataan yang benar, Allah berfirman dengan firman yang benar. Dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah syaitan-syaitan pencuri berita mendengarnya. Jadi tatkala prosesi Allah berfirman kepada para malaikatnya yang tadi sebelumnya jatuh ketakutan, kemudian bangkit lagi dan dia berkata, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kemudian mereka menjawab, Allah berkata perkataan yang benar dan dia adalah zat yang maha besar dan dia adalah zat yang maha tinggi. Nah, dalam kondisi ini, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya ini, maka para syaitan pencuri berita mendengar. Dan posisi atau kondisi syaitan ketika itu, ya, sebagian di atas daripada sebagian yang lain. Hanya bertumpuk-tumpuk. Maka Sufyan bin Uyainah menggambarkan dengan telapak tangannya. Kemudian direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Jadi Sufyan bin Uyainah menggambarkan ketika mendengarkan sabda Nabi SAW ini, ibaratnya syaitan itu ketika mau mendengarkan berita-berita dari langit ketika Allah berfirman kepada para malaikat, menggambarkan tangan-tangannya yang bertingkat-tingkat. Begini. Jadi ketika para penyadap berita, itu para syaitan, mendengar berita yang ada di langit, disampaikanlah kepada apa yang ada di bawahnya. Jadi syaitan itu dari atas ke bawahnya, kasih lagi informasi ke bawahnya. Dan begitu seterusnya. Sampai ke tukang sihir dan tukang ramal. Ini para dukun. Ya.
partnernya, konconya daripada para syaitan dan iblis. Sehingga ketika sudah sampai kepada para penyihir dan para dukun, ya, namun terkadang syaitan pencuri berita tersebut terkena syihab. Syihab itu adalah meteor. Ya. Makanya di antara fungsi daripada meteor yang kadang kita lihat jatuh. Ada yang pernah lihat meteor jatuh? Itu di antara fungsinya adalah untuk memukul daripada tali rantai daripada syaitan. Makanya dalam surat Al-Mulk itu kan dikatakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk? "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Terus siapa yang ingat ayatnya? Ferik. "Wa laqad zayyana as-samaa'a bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir." Kami telah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Beberapa meteor, gemerlap-gemerlap bintang, masabih yang mengeluarkan cahaya. Wa ja'alna rujuman lisyayatin. Selain fungsi bintang-bintang meteor, planet-planet yang ada di atas angkasa sana sebagai bentuk penghias daripada langit, makanya kalau malam itu ketika kita melihat ke atas dan pada cuaca yang cerah itu kan indah sekali. Indah. Kenapa Allah sendiri mengatakan zayyana? Kami menghiasi langit dengan bintang-bintang. Kalau Bapak berada di tengah hutan atau di tepi pantai, ya, di tengah malam yang cerah, itu kalau kita memandang ke atas, itu luar biasa ciptaan Allah yang ada di angkasa sana. Sebagai bentuk penghias, kata Allah Subhanahu. Selain bentuk penghias, Allah mengatakan waja'alna rujuman lisyayatin. Fungsi daripada planet-planet atau bintang-bintang yang ada di atas langit sana sebagai rujum, alat untuk melempar. Rujuman lisyayatin, untuk para syaitan. Nah, dan kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya sebelum sempat menyampaikan berita itu, yaitu dari atas ke bawah, syaitan yang di atas kemudian kepada syaitan yang di bawah dan seterusnya. Sebelum sempat menyampaikan berita tersebut, ya, Allah terkadang lempar dengan rujum tadi, dengan meteor. Dan kadang-kadang sudah sampai atau kadang-kadang sudah sempat menyampaikan berita tersebut sebelum terkena syihab tadi. Kemudian dengan satu kalimat yang didengarnya, itulah tukang sihir dan tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka mendatangi tukang sihir dan tukang ramal, itu syaitan. Kemudian berkata, bukankah ia telah memberitahu kita bahwa pada hari ini, pada hari anu, akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Dan itu kadang terjadi benar. Sehingga ia dipercayai dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Jadi murni dukun itu bermuamalah dengan syaitan. Dan konsekuensinya adalah berat. Datang kepada tukang dukun, Rasulullah SAW mengancam bahwasanya
tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika sampai kepada percaya terhadap apa perkataan-perkataan dukun, peramal, maka konsekuensinya kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Nah, jadi dua dalil ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di dalam surat Saba ayat 23 dan kemudian sabda Nabi SAW menjelaskan, menceritakan tentang bagaimana kejadian-kejadian di langit ketika malaikat mau menerima firman Allah kemudian jatuh pingsan. Tatkala dia bangun kemudian dia berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka dijawab, Allah telah berfirman dengan sesuatu yang benar. Ya, dan seterusnya. Ayat yang tadi yang kita sampaikan kemudian ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang bagaimana malaikat merasa takut dan bagaimana takutnya itu dicabut dari diri para malaikat setelah jatuh pingsan. Dan ini perlu diketahui bahwa ini di antara metode para ulama di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi metode para ulama menafsirkan Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran ada 4 macam. Ada 4 tingkatan dalam tafsir. Ya, dalam ilmu tafsir, jenis-jenis tafsir itu ada 4 macam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apa metode yang pertama dalam menafsirkan Al-Quran? Yang pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat. Ini adalah tingkatan tafsir yang paling tinggi. Dan ada beberapa buku tafsir yang ditulis oleh sebagian para ulama, seperti hal yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Beliau punya tafsir, menulis tafsir, yaitu menafsirkan ayat tertentu dengan ayat yang lain. Jadi ternyata antara satu ayat dengan ayat lain itu ada kaitannya. Hanya saja kadang kita nggak mengerti mana tafsiran ayat ini di ayat yang lain. Tapi al-ulama menemukan hal demikian. Ya. Menemukan hal demikian. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Makanya kalau baca buku tafsir ini luar biasa. Oh ternyata tafsiran ayat ini ada di ayat sekian, di surat sekian. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis. Nah ini yang kita bahas tadi, yaitu surat Saba ayat 23 yang menjelaskan tentang bagaimana kejadian ketika Allah mau berfirman kepada para malaikat, bagaimana kondisinya para malaikat. Surat Saba ayat 23 tadi dijelaskan atau ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan yang ketiga dalam penafsiran adalah menafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat, kemudian para tabi'in. Saya ulangi, menafsirkan ayat dengan perkataan para sahabat, kemudian para tabi'in. Itu dengan syarat ketika sudah tidak ditemukan lagi tafsir antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis.
baru boleh, ya, baru boleh mengambil tingkatan hadis yang ketiga tadi, yaitu menafsirkan ayat dengan perkataan sahabat. Kemudian siapa? Tabi'in. Ya. Ketika sudah tidak ada lagi tafsir ayat dengan ayat, tidak ada lagi tafsir ayat dengan hadis, maka baru tahapan yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat, kemudian para tabi'in. Yang keempat, tingkatan tafsir yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan ayat berdasarkan konsekuensi dari sisi bahasa. Dan ini tentunya yang bisa menemukan tafsir-tafsir seperti ini adalah semua para ulama yang ahli bahasa. Ya, betul-betul faham akan bahasa Arab, faham akan sastra Arab. Tidak akan mungkin orang dikatakan ulama kalau dia nggak faham bahasa Arab. Kalau ada yang mengatakan dirinya alim tapi nggak paham bahasa Arab, belum memenuhi syarat. Karena kenapa? Bagaimana dia menguasai Al-Quran? Bagaimana dia menguasai Al-Hadis? Bagaimana dia membaca sumber-sumber ilmu agama yang semuanya dalam bentuk bahasa Arab, kecuali dengan bahasa Arab sendiri. Jadi tafsir yang keempat tadi apa? Menafsirkan ayat dengan konsekuensi bahasa. Ya, konsekuensi dari sisi bahasa. Jika tidak ditemukan tafsir ayat dengan ayat, dan juga tidak ditemukan tafsir ayat dengan hadis, atau tidak ada tafsir ayat dengan perkataan para sahabat, maka yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran dengan konsekuensi bahasa. Namun harus diperhatikan bahwasanya keempat metode ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi nggak boleh kemudian tiba-tiba kita mau mengambil tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat, padahal ada tafsir Al-Quran dengan ayat yang lain, atau ada tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi harus berurut. Kalau sudah tidak ada tafsir ayat dengan ayat, maka kembali ke bawahnya, yaitu tafsir ayat dengan hadis. Jika tidak ada tafsir ayat dengan hadis, maka ke bawah lagi itu tafsir ayat dengan perkataan para sahabat. Yang terakhir adalah berdasarkan konsekuensi dari sisi bahasa. Kenapa demikian? Ya, kalau tidak memakai rumus dan metode ini, maka kita sering menjumpai sebagian ahlul bidah. Mereka menafsirkan ayat dengan konsekuensi bahasa secara langsung. Ya. Mereka menafsirkan Al-Quran atau ayat langsung dengan makna pengertian secara bahasa. Ini keliru besar. Padahal ada tafsir Al-Quran dengan ayat yang lain, ada tafsir Al-Quran dengan hadis yang lain. Contohnya saja, mohon maaf, pengertian daripada musik. Dalam Al-Quran sudah ada pernyataan bahwasanya musik itu adalah haram. Kok bisa kita pahami musik itu adalah haram? Karena adanya tafsir dari hadis-hadis Nabi yang menafsirkan bahwasanya ayat yang menyatakan musik atau lagu adalah perbuatan yang sia-sia dan menjauhkan kaum muslimin
dari kebenaran, dan bahkan perkara-perkara ini menjadikan seseorang semakin jauh dan tersesat. Itu kemudian ada lagi penafsirannya dalam hadis. Bahkan di dalam penafsiran para sahabat. Apa perkataan sahabat tentang musik misalnya? Kemudian ya, ada orang-orang yang menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan pengertian dari sisi bahasa. Nah, ini keliru besar. Ini sebuah kekeliruan besar. Di antara sebab kekeliruan di dalam memahami sebuah hukum adalah cara menerapkan metode-metode tafsir Al-Quranul Karim itu keliru. Dia tidak menafsirkan hal-hal tersebut, ayat-ayat tersebut sesuai dengan runutannya. Terkadang orang ada yang menafsirkan langsung dengan ya, cara pendekatan secara bahasa. Ya, secara bahasa ditafsirkan, padahal ada tafsir ayat tertentu dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka banyak orang yang mengambil metode tafsir yang terakhir ini, itu dengan bahasa. Sehingga banyak yang tergelincir. Banyak yang menyimpang pemahamannya. Dan sebagian ahlul bidah menggunakan kesempatan tersebut untuk memilih makna-makna batil, kemudian menafsirkan ayat tertentu sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Menafsirkannya secara bahasa, padahal runutannya ada. Baik, kemudian ikhwatal iman. Di antara keistimewaan dan karakteristik daripada para malaikat, itu banyak, di mana tidak dijumpai pada diri manusia. Yang pertama adalah karakteristik para malaikat yang ini merupakan keistimewaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dari sisi kedekatan. Mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang tinggal di bumi, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat, sering bertemu dan berbicara dengan para malaikat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 38. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam hari dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Ya. Jadi jika ada orang manusia yang menyombongkan diri, maka ternyata ada para malaikat yang berada di sisi Tuhannya, berada di sisi Allah, yang senantiasa bertasbih, kata Allah, baik di malam hari atau siang hari, dan mereka sama sekali tidak merasa bosan. Jadi tidak ada bosannya malaikat untuk bertasbih, berzikir, bertakbir. Fahum la yas'am. Jadi ini keistimewaan atau karakteristik daripada para malaikat yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, yaitu dari sisi kedekatan, mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah, malaikat jauh melampaui daripada manusia. Malaikat beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa henti dan tanpa dihinggapi rasa lelah, tanpa dihinggapi rasa jenuh, tanpa dihinggapi rasa bosan. Berbeda dengan kita manusia. Ya, sangat gampang dihinggapi daripada rasa bosan, futur. Hari ini semangat,
Besok sudah mulai melemah semangat. Pagi semangat ibadahnya luar biasa. Nanti siang berubah lagi, sore berubah lagi. Tapi malaikat tidak sama sekali. Dia terus berada dalam posisi rata-rata ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa bosan. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Apa kata Allah? Yusabbihuna bil-laili wan-nahar la yafturun. Mereka para malaikat selalu bertasbih siang dan malam, la yafturun, dan tanpa merasa letih, tidak futur mereka. Kalau kita kan futur. Ya. Ada bahkan kadang futur. Hari ini kajian, besok nggak tahu kemana. Kemudian besok nggak tahu lagi. Gaib lagi. Tiba-tiba datang lagi. Sekali datang sebulan, 3 bulan absen. Ini manusia, tapi malaikat enggak. Itulah perbedaan antara kita dengan para malaikat. Yang ketiga, karakteristik yang dimiliki oleh para malaikat, dan ini merupakan keistimewaan mereka, dari sisi kesolihan. Yang pertama tadi apa? Dari sisi kedekatan. Yang kedua dari sisi ibadah. Yang ketiga dari sisi kesolihan. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling soleh. Sehingga tidak ada pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali, dan selalu taat kepada Allah. Beda sama kita. Sekarang taat, nanti siang bisa juga berbuat dosa. Sekarang ingat Allah, nanti sore bisa jadi kita sudah lupa sama Allah. Tapi kalau para malaikat tidak pernah. Kesolehannya di atas rata-rata kita. Tidak akan ada yang bisa menyamai kesolehan para malaikat. Dalilnya ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina qu anfusakum alaikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka dan keluargamu, di mana bahan bakarnya an-nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilaz. Di dalam neraka terdapat malaikat-malaikat ghilaz yang keras, syidad, kasar. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kita manusia yang terlalu sering membangkang dan melarang atau melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi fisik, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahwasanya malaikat diciptakan lebih dahulu dibandingkan daripada manusia. Di mana sabda Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Kata Rasulullah SAW, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Jadi malaikat tidak makan dan tidak minum. Meskipun demikian, energi kekuatan mereka tidak pernah habis. Kalau kita nggak makan seharian, lemes. Tapi malaikat nggak ada makan, nggak ada minum, tapi kekuatannya terus stabil.
Nah, ini diantara keistimewaan malaikat. Dari sisi fisik, kuat sekali. Ya. Dan kita ya tentu mengambil sebuah hikmah bahwa maha besar Allah, maha agung Allah dengan segala penciptaannya, yang menciptakan malaikat dari cahaya, ya, yang kemudian ternyata dari cahaya tersebut malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, tapi ternyata kekuatannya selalu sempurna. Jadi ini yang pertama dari sisi fisik, bahwa malaikat diciptakan lebih dahulu dibandingkan daripada manusia. Yang kedua, malaikat memiliki sayap. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya untuk mengurus sebagian atau berbagai macam urusan, yang mempunyai uli ajniha, yang memiliki sayap. Masna wa thulatha wa ruba'. Masing-masing ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini antara ciri khas ciptaan malaikat adalah memiliki sayap. Makanya para malaikat, ya, di antara kekuatan dan kemampuan mereka, ya, adalah terbang dan bergerak dengan begitu cepat. Bahkan kecepatan mereka melebihi kecepatan jin yang terbang. Mereka berterbangan dari langit yang begitu tinggi, kemudian dalam waktu yang singkat mereka sudah tiba di bumi. Dan sebaliknya, dari bumi terbang dalam waktu yang singkat mereka sudah berada di langit. Sementara jin terbatas kemampuannya sehingga tatkala hendak mencuri berita dari langit, mereka harus bertumpuk-tumpuk. Sehingga di antara pergerakan mereka, yaitu syaitan yang lambat tidak sama dengan malaikat. Banyak di antara mereka yang terkena lemparan bintang, ya, sehingga akhirnya terbakar. Kalau malaikat itu luar biasa, kecepatan luar biasa. Tapi jangan pernah dibayangkan kecepatannya malaikat terbangnya seperti jet misal. Jet atau rudalnya Iran yang lagi heboh sekarang. Kecepatannya kan itu nggak tahu tuh berapa kilometer per menit ya, oke. Berarti itu luar biasa. Ya. Jadi jangan pernah bayangkan kecepatan malaikat itu seperti apa. Tidak bisa kita bayangkan karena gaib. Yang pasti memiliki kecepatan yang luar biasa. Nah, di antara yang ketiga, ya, dari bentuk fisiknya para malaikat. Yang tadi apa pertama? Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Yang kedua, malaikat memiliki banyak sayap. Dan yang ketiga, besar tubuhnya. Ini besar atau besarnya tubuh daripada sebagian para malaikat. Dari mana kita tahu? Kita tahu daripada dalil-dalil yang ada. Ya. Di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu 600 janah qad sadda al-ufuq." Besarnya malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, menyampaikan kepada sebagian para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya, lahu 700 atau lahu 600 jinah, memiliki 600 sayap.
yang semuanya menutupi daripada ufuk. Dan Nabi SAW bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh, innama baina syahmati udhunaihi ila 'atiqihi masirata 700 am." Kata Rasulullah, aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang ada, yang memikul arsh. Ya. Dan ternyata besar wujudnya daripada malaikat yang memikul arsh, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya antara daun telinganya sampai pundaknya, kata Rasulullah, itu panjangnya ukuran antara syahmah itu ini daun telinga. Jarak antara daun telinga dengan pundaknya malaikat, saking besarnya ciptaannya, itu perjalanan seperti perjalanan 700 tahun. Bayang nggak coba? Saya nggak bisa bayangin itu. Berjalan 700 tahun. Antum berjalan aja 2 hari, udah sampai Palembang mungkin. Bisa nggak? Suruh berapa ratus kilo itu berjalan. Itu baru 2 hari, Pak. Itu baru jarak antara daun telinga dengan bagaimana tangannya. Sementara kalau kita mau lihat bentuk kita, mau kita ilustrasikan bentuk fisik kita, tangan tentunya lebih panjang daripada antara daun telinga dengan pundak. Subhanallah. Maha suci Allah dan maha besar Allah Subhanahu wa taala dengan segala ciptaan. Dan kemudian yang kelima, dari sisi kekuatan. Dari segi kekuatan, para malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Sebagaimana dalam kisah diazabnya kaum Nabi Lut, di mana malaikat mengangkat daripada negeri kaum Nabi Lut, lalu membalikkannya hanya dengan sayapnya. Kemudian juga para malaikat, ya, ini malaikat gunung yang pernah mendatangi Nabi SAW menawarkan untuk mengangkat 2 gunung dan menimpakan kepada kaum musyrikin, akan tapi sallallahu alaihi wasallam menolak hal tersebut. 2 gunung. Dan kisah Rasulullah ketika berada di Taif meminta perlindungan dari segala macam, ya, perlakuan orang-orang Mekah. Datang kepada penduduk ahli Taif. Ternyata tidak sesuai dengan keinginan Rasulullah. Yang tadinya meminta perlindungan dan pertolongan, justru ahlu Taif sendiri yang menolaknya. Bukan hanya menolak, bahkan menyakiti Nabi SAW. Sehingga malaikat menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad SAW, jika engkau meminta aku menyiksa, mengazab penduduk kaum ini, aku akan angkat 2 gunung ini, kemudian aku ketimpakan kepada mereka. Tanam mereka hidup-hidup. Ini kekuatan malaikat. Yunus mengangkat gunung. Maka ikhwatan iman, bersama dengan kehebatan-kehebatan dan keagungan daripada para malaikat, mereka tetap takut kepada Allah. Sehingga mereka tidak boleh disembah. Sehingga tidak boleh disembah. Kenapa demikian? Karena ada kaum yang menyembah daripada malaikat. Kaum musyrikin. Di antara mereka banyak menyembah para malaikat. Ya, mereka menganggap malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 40. Apa kata Allah? Afa asfaakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha. Innakum lataquluna qawlan 'azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki yang sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat?
Ya, sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar. Itu dosanya sangat besar. Ketika mereka kaum musyrikin mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah, wal iyad billah. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 116, wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Mereka orang-orang kafir berkata Allah memiliki anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, faedah yang dapat diambil dari pelajaran hari ini, hadis-hadis yang kita bacakan tadi, di antaranya adalah bahwasanya malaikat itu lebih hebat dari syaitan. Tatkala syaitan ingin mencuri berita-berita dari langit, maka dia membutuhkan syaitan yang lain agar bisa mencurinya. Mereka harus membentuk susunan-susunan dari atas ke bawah agar yang paling atas bisa mencuri lalu menyampaikan ya ke bawah secara bersambung sehingga sampai kepada tukang dukun dan tukang peramal. Dan hal ini menunjukkan bahwa para syaitan ya bisa terbang, tapi jarak terbangnya tidak jauh seperti para malaikat. Berbeda dengan para malaikat yang bisa terbang dari langit yang paling atas hingga turun ke bumi. Berita-berita yang berhasil dicuri oleh jin, ya, dilemparkannya ke jin yang ke bawah dan seterusnya. Sehingga sebagian berita tersebut ada yang berhasil sampai ke dukun, namun ada pula yang tidak berhasil. Ya, karena mereka sudah terlebih dahulu ya menghentikan mereka dengan lemparan bintang-bintang atau meteor. Kemudian berita yang disampaikan ke tangan para dukun ya ditambahi dengan 100 kedustaan. Akan tapi anehnya yang diingat oleh manusia adalah satu kalimat yang kebetulan benar. Ya, dan itu menunjukkan lemahnya hati manusia. Masalahnya kadang dukun itu benar, itu masalah. Coba kalau nggak benar, ya mungkin orang itu nggak akan kembali ke dukun. Coba masalahnya kadang ketika ada orang butuh sesuatu dan dia datang ke dukun, ternyata apa yang dikatakan dukun benar. Padahal 1001 yang lainnya adalah dusta. Dan itu menunjukkan lemahnya hati-hati manusia yang percaya kepada dukun. Padahal kalau orang mau belajar tentang bagaimana peristiwa ya apa yang datang dari syaitan kepada para dukun, maka dia tidak akan percaya ya terhadap berita-berita yang disampaikan oleh para dukun. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya untuk kita senantiasa belajar tentang tauhid. Ya, belajar tentang akidah. Ya, bagaimana seharusnya kita beribadah dan menghambakan dan kemudian meyakini ya keyakinan-keyakinan yang benar yang datang dari baginda Rasulullah SAW serta para sahabat dan para salafus saleh. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Selesai kajian kita dalam kitab ini pertama dan insyaallah kita akan masuki kitab yang kedua biiznillah taala. Kalau sudah tidak ada pertanyaan kita cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.